Kejahatan malam, aparat kepolisian di Kota Makassar Sabtu dini hari tadi kembali terlibat aksi kejar-kejaran dengan para geng motor. Polisi juga terpaksa lepaskan gas air mata hingga membuat kawanan geng motor itu kocar-kacir. Sementara itu, belasan remaja serta 2 orang perempuan juga ikut diamankan. Kawanan geng motor yang terlibat judi balap liar di ruas Jalan Sudirman, Kecamatan Nunjuk Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu dini hari dibubarkan tim Pinikam dari Polrestabes Makassar. Ratusan peserta balap liar kocar-kacir saat polisi melepaskan tembakan gas air mata serta melakukan pengejaran. Alhasil, 12 remaja yang diduga menonton aksi judi balap liar langsung diamankan polisi. Dalam peristiwa ini, 1 unit mobil dinas berplat merah juga diamankan lantaran para penumpang yang ikut menonton aksi judi balap liar. Peningkatan patroli jalan raya terus digencarkan tim Penikam dari Polrestabes Makassar karena banyaknya aduan dari masyarakat yang mulai resah dan mengganggu jam istirahat dengan knalpot bising. Berdasarkan keterangan salah satu daripada ke-9 remaja tersebut bahwa arahnya akan ada balapan yang mengacu kepada perjudian, yaitu taruhan balap liar malam hari. 1 unit mobil dinas beserta 8 sepeda motor telah diserahkan ke unit lalu lintas untuk dikenakan sanksi tilang. Sementara 12 remaja pria dan 2 orang wanita diserahkan ke unit reskrim untuk diproses lebih lanjut. Patroli polisi juga semakin ditingkatkan saat dini hari guna mencegah aksi kawanan geng motor serta aksi kriminalitas jalanan lainnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, ternyata masih cukup banyak anak-anak muda yang kurang tepat dalam menyalurkan hobinya ya Pak Ustadz. Nah, jika sampai meresahkan masyarakat seperti ini, apa sebaiknya yang dilakukan oleh para orang tua? Mungkin banyak anak-anak yang izin keluar rumah, izinnya berbohong begitu. Pergi belajar ternyata berkumpul yang tidak baik begini Ustadz. Ya, ini masalah kita bersama ya. Jadi bukan hanya masalah jangan langsung masuk ke dalam geng motornya gitu. Tapi ini masalah sebetulnya masalah yang lebih luas lagi, masalah kita bersama. Intinya memang anak-anak muda itu kalau misalnya tidak mempunyai alternatif lain ya tentu akhirnya yang lagi tren aja ya namanya anak muda lah. Pertama seru-seruan, lama-lama asik. Ya kemudian judi, balap motor, mana ada kemudian perjudian yang kemudian menjadi tidak seru. Di mana-mana perjudian itu pasti banyak orangnya, makanya Mesir itu berbahaya sekali ya judi itu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana dan kalau masalah seperti itu terjadi ya kita serahkan kepada aparat ya, seperti ini kan salut saya kepada aparat kepolisian di Makassar yang kemudian mencoba nahi mungkar ya. Tapi intinya bagaimana kita dari lingkungan terkecil yang tadi betul Cinta, bagaimana kita dari keluarga, dari rumah itu menjaga itu semuanya. Nah karenanya para orang tua sebetulnya mesti lebih peduli, duduk bersama semuanya, salah satu kota Makassar untuk memecahkan ini semuanya. Apa? Orang tua di rumah lebih kreatif lagi untuk memberikan alternatif pada anaknya. Misalnya terjadi di malam minggu, ya kemudian malam minggu bikin acara dengan keluarga, misalnya seperti itu. Kemudian di yang lain hal, kemudian anak-anak muda yang positif, yang kemudian olahraganya, ayo disupport, kasih sponsor supaya misalnya bikin acara olahraga yang berhadiah, acara-acara lomba-lomba yang berhadiah, kreativitas desain misalnya, grafis, lukis, gambar, musik segala macam yang berhadiah. Ini yang kemudian membuat akhirnya mereka itu tidak lagi fokus kepada tadi itu balap-balap motor dan lain-lain. Terus buat apa judi? Karena kan sudah ada sponsor dan lain-lain untuk hadiah. Nah, mungkin perlu cara-cara kreatif, dakwah melalui keseharian, melalui perilaku, melalui hal-hal yang disukai oleh anak muda. Nah inilah perlu ada formulasinya yang tepat. Kira-kira menurut saya seperti itu. Baik, tentu penting keharmonisan keluarga begitu ya Ustadz. Jangan kemudian orang tuanya sibuk sendiri-sendiri, anaknya tidak tahu kemana begitu ya Ustadz. Nah tadi kan dikatakan ada judi atau pertaruhan juga yang mereka lakukan. Apa pendapat Ustadz tentang hal ini? Yaitu masalah mungkin tadinya seru-seruan, iseng-isengan, tapi karena adrenalin dan lain-lain yang sampai akhirnya darah muda ya kalau kata Bang Roma Irama itu, ya akhirnya mereka larut di dalam tadi permasalahan yang tidak baik tadi. Nah inilah yang sebetulnya perlu kemudian kita mencari kanal-kanal solusinya karena kalau misalnya ditangkepin sama Pak aparat ini keluar ya gitu lagi mereka kalau tidak ada alternatif lain. Iya, ini penyakit yang kemudian
mesti masuk ke dalam hulunya gitu ya, tidak bisa dihilir diselesaikannya, karenanya memang harus dibuat kegiatan-kegiatan anak muda dulu ya. Kalau saya sedikit panjangkan, di satu daerah ya, daerah saya di Bandung dulu itu pernah juga ada semacam anak muda yang tawuran dan lain-lain, tetapi kemudian kami ini membuat yang namanya lomba vokal group atau paduan suara antar semua SMA, antar semua ini mahasiswa, dan akhirnya ini yang membuat mereka itu tidak lagi kemudian bermusuhan satu sama yang lain, karena memang jadi malah ini jodoh gitu ya, biro jodoh di sana gitu ya, saling kenal, saling ini gitu. Nah, kira-kira harus ada cara-cara yang kreatif untuk itu semua. Ya, baik, bisa menjadi hobi yang positif begitu ya Ustadz, apalagi tadi kemudian bisa saling mengenal sebagai salah satu cara untuk mengenal lawan jenis atau mungkin yang ingin segera menikah tetapi tetap dilakukan dengan hobi yang positif.